Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Murka Cahaya part kelima. Melanjutkan chapter sebelumnya, pertarungan kepala keluarga Kun Etuan melawan Lady Mako, di mana terjadi jual beli serangan antara mereka. Kepala keluarga Kun Etuan terus memborbardir Lady Mako menggunakan senjata Morningstar-nya. Lady Mako pun sangat takjub karena kepala keluarga Kun Etuan dapat menggunakan 3 senjata sekaligus secara bergantian dengan tipe senjata yang berbeda-beda. Secara tiba-tiba, senjata Morningstar itu merubah bentuknya menjadi lebih besar. Hal itu membuat Lady Mako terkejut. Senjata Morningstar tersebut membuat tubuh dari Lady Mako hancur. Namun hal itu membuat Lady Mako justru menyerang balik ke arah kepala keluarga Kun Etuan. Kun Etuan pun kembali menyerang menggunakan senjata Morningstar, tapi tetap saja tidak berpengaruh apa-apa pada Lady Mako. Kepala keluarga Kun Etuan pun menduga bahwa serangan seperti ini tidak akan membuat Lady Mako mati. Kepala keluarga Kun Etuan pun kembali menyerang kepala Lady Mako menggunakan Morningstar, tapi tetap saja tidak terpengaruh apa-apa. Justru sekarang Lady Mako dapat kembali menendang dan meninju kepala keluarga Kun Etuan hingga membuatnya terpental cukup jauh. Seketika kepala keluarga Kun Etuan pun menggunakan salah satu kemampuannya, yaitu menggunakan jarinya yang diletakkan kepada matanya untuk melihat ke dalam Lady Mako. Kekuatan itu bernama Kun Etuan Special Equipment Skill dan Electron Transmission Glasses. Penggunaan teknik ini merujuk pada Microsoft Electron Transmission, sebuah instrumen ilmiah canggih yang dapat menggunakan berkas elektron alih-alih cahaya, memungkinkan struktur untuk dilihat pada tingkat atom berkat lensa elektromagnetik yang kuat dan vakum yang tinggi. Di sisi lain, Lady Mako juga menggunakan kemampuan yang sama dengan kepala keluarga Kun Etuan. Di sini, kepala keluarga Kun Etuan dapat melihat sisi dalam dari tubuh Lady Mako. Ternyata ada sebuah permata yang diberikan oleh Neo sebelumnya yang menjadi sumber kekuatan dari Lady Mako. Kemudian Lady Mako pun bertanya, apakah kepala keluarga Kun Etuan melihat permata di dalam dirinya? Lalu Kun Etuan pun menjawab, aku melihatnya. Jadi aku akan menghancurkan permata itu untuk membunuhmu, karena kamu bukanlah manusia. Lalu Lady Mako pun mengklaim bahwa dirinya terlalu cantik untuk menjadi seorang manusia. Tak lama Lady Mako pun mengeluarkan kekuatannya yang sangat menyilaukan. Hal itu membuat pandangan Kun Etuan sedikit terganggu. Lalu bagi Kun Etuan, keberadaan fisik permata itu tidak penting. Yang terpenting adalah permata itu dapat dilihat atau tidak. Itu akan bisa mendaratkan serangan kepadanya. Jika bisa melihatnya, ini sulit. Pada pertarungan ini, Lady Mako terus membombardir serangannya. Kun Etuan pun menunggu momen untuk bisa menyerang balik permata dalam Lady Mako menggunakan senjata Morningstar-nya. Lalu Lady Mako memprovokasi Kun Etuan apakah dengan mengayunkan senjatanya itu akan dapat merubah apapun. Bagi Kun Etuan itu memang akan mengubahnya. Semakin aku tebaskan akan semakin kuat. Kun Etuan pun kembali menyerang menggunakan senjata Morningstar-nya. Lalu Lady Mako pun menggunakan kekuatannya. Namun di sisi lain, ternyata Kun Etuan merencanakan sesuatu yang lain menggunakan senjatanya yang lainnya untuk menarik permata itu keluar dari tubuh Lady Mako dan berhasil menghancurkannya. Kemudian Lady Mako pun langsung menggunakan kekuatan reversal balikan dari harapan. Serangan Kun Etuan itu kembali kepada dirinya sendiri. Lalu Lady Mako pun memprovokasi Kun Etuan bahwa bukan hanya dirinya yang mampu menggunakan kekuatan mata untuk melihat lawan pada saat itu. Sepertinya kekuatan mata seperti ini adalah kekuatan yang biasa digunakan oleh para irregular atau orang-orang luar menara. Kemudian Lady Mako mengklaim bahwa sifat Kun Etuan sejati telah dianalisa secara lengkap. Sekarang kau sudah tamat menyedihkan. Melihat hal itu, Kun Etuan kembali mengeluarkan alkoholnya untuk meminumnya kembali. Kun Etuan menganalisa kembali, merasa ini sangatlah menarik karena kemampuan Lady Mako dari sebelumnya mampu membalikan serangannya seperti yang asli. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang bersifat fisik. Jika kau mengembalikan sesuatu yang berupa fisik, aku pasti akan terkena tombak itu. Jadi yang kau kembalikan adalah kemauanku untuk menyerang. Kemudian Lady Mako pun membenarkan ucapan Kun Etuan
dan kagum bahwa dengan sangat cepat Kun Ethan dapat memahami kemampuannya. Lady Mako pun menjelaskan bahwa yang dia kembalikan lebih tepatnya adalah harapan atau keinginan. Mendengar penjelasan pembalikan harapan itu, Kun Ethan pun semakin menyukainya. Kemudian Kun Ethan pun kembali meminum alkoholnya dan pada akhirnya mengeluarkan salah satu spearnya, yaitu yang bernama Kun Ethan Steel Lightning Spear Teknik Marlin Gigante. Sebuah kilatan cahaya petir menyelimuti area yang berbentuk ikan giganta. Kun Ethan pun dengan percaya diri mengatakan pada Lady Mako bagaimana caranya Lady Mako akan mengembalikan serangan spear gigantenya ini, karena spearnya ini adalah yang tercepat yang dia punya. Kemudian Lady Mako pun dengan santai dan percaya diri bisa mengembalikan spear dari Kun Ethan dan merasa Kun Ethan lebih bodoh daripada yang dia kira. Lady Mako pun meminta Kun Ethan untuk menunjukkan padanya seberapa cepatnya akan dibatalkan saat Kun Ethan menginginkan untuk menyerangnya. Ditutup pada chapter kali ini. Kun Ethan pun menyerang dan sudah menyiapkan kuda-kudanya akan melemparkan spear gigantenya yang diselimuti oleh aliran petir yang sangat pekat pada arah Lady Mako. Secara tiba-tiba, serangan Kun Ethan sudah menembus jantung dan menghancurkan permata Lady Mako. Padahal spear tersebut belum dilemparkan oleh Kun Ethan. Ketika saat itu juga, tubuh Lady Mako terkapar dan Lady Mako pun tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu Kun Ethan pun menjelaskan bahwa serangan spearnya ini tidaklah cepat dalam arti fisik. Serangan ini lebih cepat daripada keinginannya sendiri. Pada intinya, serangan ini bukanlah disengaja. Spear itu menusukmu lebih cepat daripada kehendakku, jadi tidak dapat dihentikan. Lady Mako pun tidak percaya omong kosong dari Kun Ethan, karena tidak mungkin ada serangan tanpa niat. Namun Kun Ethan mengatakan bahwa hal itu ada di sini, sebuah spear yang lebih cepat daripada kehendaknya. Kun Ethan pun kembali menyerang Lady Mako menggunakan spear gigantenya. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.